Pak Agus, ini kan banyak teman-teman yang tanya ini mengenai Anies Kembang yang macet ini. Kalau pengalaman pribadinya Pak Agus itu penyebab Anies Kembang macet itu dari faktor apa Pak Agus? Oh, baiklah, teman-teman. Kalau menurut pengalaman pribadi ataupun dari beberapa pengetahuan, penyebab macetnya Anies Kembang itu ada berbagai faktor. Ya, Ada yang karena sakit, oke. ada yang intinya tapi sebenarnya karena stres. Sakitnya jadi stres, kemudian stres itu juga ada berbagai faktor. Ada yang misalkan jatuh sangkarnya, kemudian atau melihat sesuatu, payung atau kemudian ditubruk kucing, atau juga yang satu lagi adalah ketika dia habis bodol. Ya, Itu juga bisa menyebabkan macet. macet ataupun stres. Stresnya. Itu ada penyebabnya. Jadi penyebabnya itu tadi sakit, kemudian sangkarnya jatuh, atau hewan, atau melihat sesuatu, atau habis bodol, biasanya akan menimbulkan macet. Tapi intinya adalah karena stres. Stresnya. Yeah. Terus untuk penanganannya, menangani burung yang stres itu gimana Pak Agus? Menurut pengalaman Pak Agus? Kalau menurut saya, begini Mas. Burung dari itu kan tadi nanti ada kategorinya lagi. Ya, Stresnya itu ada stres berat dan ada stres ringan. stres Ya. ringan. Ada Ya, yang kemudian ada sedang juga. Berarti ada pembagiannya. ya, Nah, dari berbagai itu kan nanti penanganannya juga harus beda-beda, dan karena itu akan menentukan waktunya juga. Oke, tapi intinya yang pertama adalah ketika si burung itu stres, yang pertama harus diasingkan dulu. singkat Ya, dulu. diasingkan, artinya begitu dia terlihat stres, malas bunyi, ya harus diasingkan. Pertama diasingkan, Ya, dosa boleh dikerodong full ataupun tidak dikerodong. Diasingkan dulu, diasingkan minimal ya 14 harian lah, nanti kita asingkan. Nah, diasingkannya itu dalam tempat yang nyaman. Nyaman itu satu, suasana nyaman itu yang teduh, artinya ada lembab itu loh, lembab. Kemudian kalau bisa ada yang suara bunyinya, baik itu kalau lebih bagus sebenarnya gemericik air. Gemericik air atau bisa juga pakai musik juga bisa. Musik yang dulu kan itu akan sarane memancing dia untuk bersuara. untuk stresnya. Karena kalau gemericik air itu kan kayak suasana di alam. Di alam, ya. Terus setelah itu yang jelas karena diasingkan, ya jauhkan dari bunyi burung yang lain. Jauhkan terutama ya Anies Kembang atau bunyi-bunyi yang lain. Pokoknya dia merasa sendirilah intinya gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah 14 hari dia diasingkan itu tanpa mandi, pokoknya tanpa mandi, tanpa jemur. 14 harian itu tanpa mandi, tanpa jemur, diasingkan, cuma dibersihkan kotorannya. Tanpa ekstra fooding juga. Oh, tanpa ekstra fooding? Tanpa ekstra fooding. Pokoknya poultry aja dulu 14 hari itu. Setelah 14 hari itu diasingkan, lalu kita mulai ke treatment selanjutnya. Treatment selanjutnya bisa ada yang di situ kan nanti akan terlihat 14 hari itu ada perkembangannya. Kalau yang biasa-biasa dengan kondisi 14 hari biasanya dia udah mulai ngeriwek-ngeriwek lagi harusnya. Udah mulai ngeriwek kalau itu yang kondisi biasa. Yang kondisi biasa artinya macetnya biasa ataupun sedang pun biasanya sudah tidak cuma bengong aja, tapi sudah ada tanda-tanda baik ngakrak atau ngeriwek kecil-kecil biasanya kalau dia macetnya cuma biasa ataupun tingkat-tingkat sedang. Nah, setelah 14 hari itu baru kita mulai pelan-pelan untuk treatment selanjutnya. Mulai boleh kita coba ganti pakan juga bisa. Ganti pakan. Misalkan dulu pakai pakan A, sekarang kita ganti pakan B. Baru kita mulai olah dengan rubing. Dan baru mulai kita mandikan. Tapi baiknya karena ini kondisinya stres, mandinya juga tidak sering dulu, malam dulu aja. Mandinya malam? Mandi malam. Kalau mandi malam, boleh ketika setelah mandi malam kita kasih kroto untuk mancing dia kan. Ekstra foodingnya kasih kroto. Paginya jangkrik aja nanti satu, malamnya kroto. Ada yang kalau saya biasanya kroto terus cacing sedikit. Cacing ya. Terus ada juga sebagian ini kan sharing saya dan teman ya. Ada teman juga yang pakainya itu, jadi krotonya itu ditaburi obat tipes tilung itu karena mengandung cacing itu. Tapi jangan banyak-banyak. Itu banyak juga yang jadi ya pakai itu. Artinya
pakai yang sudah kemasan tilung obat tipes itu toh. Iya, iya. Nah, nanti dibuka terus ditaburi krotonya itu kalau hari. Nah, terus paginya kan karena dia udah terus besoknya mulai diembun. Mulai diembunkan. Nah, mulai diembun. Kita lihat tahapan prosesnya. Jemurnya juga nggak usah lama-lama, cukup dihangatkan aja. Nanti akan terlihat biasanya. Kira-kira berapa lama itu prosesnya seperti itu, Pak? Prosesnya itu yaitu tergantung tadi. Tergantung burungnya juga ya? Tergantung burungnya juga. Kalau yang stresnya biasa dengan treatment seperti itu dia akan sembuh asal rajin. Rajin diembunkan, nanti pudingnya juga mulai mulai dikasih gitu. Nanti jangkrik ya cukup 2 pagi, terus malamnya kroto sedikit biasanya gitu. Untuk kroto itu kan mancing gacor ke. Nah, nanti kalau udah gacor biasanya kalau saya udah nggak main kroto kalau kembang. Kroto dan tadi itu tilung yang kaburan itu untuk gacor ke. Oh gitu. Terus kalau vitamin biasanya kan teman-teman itu pakai vitamin untuk membuat gacor itu untuk antis kembang yang macet sendiri perlu tidak Pak itu Pak? Ya pada prinsipnya kadang ada yang perlu ada yang tidak. Kalau saya jarang sih pakai vitamin, tapi boleh juga sebenarnya. Vitamin itu bebas sebenarnya. Karena pilihan produk kan macam-macam dari yang murah sampai dengan yang mahal. Tapi kalau vitamin itu boleh, tapi kalau yang instan itu sebenarnya ada, cuman beberapa kali itu jadi bermasalah. Yang kayak metabolis itu sebenarnya pakai metabolis kalau burung macet dikasih sedikit aja biasanya langsung. Cuman beberapa kasus katanya berikutnya nanti bermasalah. Macetnya lebih lama mungkin ya. Iya, terus jadi nanti suatu saat dia ketika kontrak lagi sulit lagi. Memang dulu saya sering juga pakai metabolis itu cepat sebenarnya, tapi beberapa teman menyarankan katanya jangan pakai metabolis. Kalau vitamin boleh pakai apapun, karena pilihan di pasar kan banyak. Berarti lebih bagus alami ya? Kalau saya bagus alami karena kandungan di pakan alami, puding dan sebagainya itu kan udah terpenuhi. Saya kadang pakai tapi karena kita kan kalau vitamin itu baiknya kan setelah dijemur dikasih dan tiap hari ganti airnya dan tidak boleh kena sinar matahari karena akan rusak. Kalau nggak telaten kan bahaya juga nanti karena di tempat minum itu ketika dikasih vitamin itu gampang jamur tempat minumnya. Tempat minumnya itu. Iya, kalau tidak kita tidak dan jamur itu pasti akan menimbulkan penyakit. Dan ada satu lagi biasanya karena jenis anis itu kan senang mandi dan ini biasanya mumpung musim hujan. Biasanya burung-burung yang stres juga itu kita kasih terapi hujan. Jadi kalau pas musim hujan itu pakannya kita ambil, burung pokoknya kita hujan-hujankan sampai sesenengnya. Dia kan merasa nyaman. Kalau di alam dia kan juga langsung kena air hujan langsung. Dan biasanya begitu dihujan-hujankan, gak lama dia mandi kan. Kalau mandi kan stresnya agak hilang juga. Kayak ya itu dia senang ibas-ibaskan sayapnya kalau pas kena hujan itu, dan nanti diangkat kasih puding apa kroto apa jangkrik seadanya atau cacing, biasanya ditaruh di tempat yang sepi ada suaranya, dia akan mulai riwik biasanya gitu. Berarti terapi hujannya itu pas masa karantina Krodong itu Pak? Atau setelahnya? Jadi bareng dengan yang terapi-terapi lainnya itu, baik itu terapi embun pagi, terus terapi mandi malam, itu dibarengi ketika pas ada hujan, dihujan-hujankan. Berarti tetap yang pertama karantina Krodong dulu itu yang utama, yang paling pertama itu karantina dulu. Baru setelah itu yang terakhir terapi hujan dan terapi lainnya.